Kami percaya kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Kami percaya Engkau setia dan selalu menyertai kami. Bahkan di saat kami tidak merasakan apapun, kami tidak melihat tanda-tanda sebuah pertolongan akan datang sekalipun, bahkan ketika apa yang kami hadapi mungkin menjadi kegemparan bagi kami, tapi kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau selalu menyertai kami. Karena itu tuntunan-Mu terus kami perlukan. Biarlah kami berjalan bukan karena perasaan kami, biarlah kami berjalan bersama-Mu bukan karena apa yang kami lihat, bahkan kami terus berjalan bersama-Mu bukan hanya karena apa yang terjadi dengan keadaan sekitar kami, tapi dengan hati yang terus tertuju kepadamu, mengasihimu, bahkan menghamba kepadamu untuk menggenapi seluruh rencana-Mu Tuhan. Sekalipun kami perlu mengerti banyak hal, tapi kami tahu apa yang Kau sediakan bagi kami itu pasti yang terbaik Tuhan. Karena itu Bapa, hari ini tuntun kami kembali dengan kebenaran firman-Mu, bahwa kami terus berjalan dalam rencana-Mu, bahwa kami terus ada dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga hidup kami boleh menggenapi rencana-Mu, hidup kami boleh menemukan arti sesungguhnya ketika Engkau membawa kami dalam hidup ini. Hidup kami boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati pemberitaan firman-Mu, Kau berbicara bagi semua umat-Mu hari ini. Tanpa terkecuali Engkau jamah kami dengan kebenaran-Mu, karena Engkau mengasihi kami. Tuntun kami, nyatakan kebenaran-Mu, dan kuatkan kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Minggu lalu 3 poin, yaitu kuasai. Ingat masih apa? Kuasai hati dulu ya. Karena dari hatilah terpancar kehidupan, dan kuasai pikiran ya, jangan mudah terombang-ambing saudaraku, dan kuasai tindakan dalam segala tingkah laku kita, dalam setiap perbuatan kita ya. Itu khotbahnya Bapak Pendeta Henry Andina Bapak ya minggu lalu. Dan hari ini kita lanjutkan tentang bagaimana tuntunan Tuhan itu saudaraku ya, untuk senantiasa boleh kita hidupi ya, guide tuntunan ya. Dan kita tahu bahwa kita perlu ya senantiasa dituntun Tuhan, dipandu Tuhan saudaraku ya, dibimbing Tuhan, dan diarahkan oleh Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang bagaimana kita tetap mau dituntun Tuhan ya, tetap mau dipandu Tuhan, tetap mau dibimbing Tuhan, tetap mau diarahkan Tuhan ketika kita menghadapi jalan-jalan yang aneh-aneh ya. Jalan-jalan yang hari ini yang akan kita pelajari saudaraku ya, yang bagaimana menurut kita saudaraku mungkin tidak masuk akal dan lain sebagainya ya. Dan ada 5 poin, dan hari ini mungkin kita akan bicara 3, dan minggu depan kita lanjutkan ya. Nah, langsung saja saudaraku ya, melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Yosua ya, untuk dia menguasai hati dan menguasai pikirannya dan menguasai tindakannya, dan bagaimana dia akhirnya saudaraku ya dibawa oleh Tuhan menghadapi atau melalui jalan-jalan yang aneh-aneh tadi ya. Nah, jalan yang pertama saudaraku ya, dan di sini senantiasa kita perlu tuntunan Tuhan. Nah, ini jalan aneh-aneh ini ya kan. Kadang-kadang ya kalau kita melihat jalan seperti ini, apalagi naik sepeda, udah mundur dulu ya. Kalau naik mobil ya, kalau naik mobil Datsun atau mobil yang cc-nya kecil, berat saudaraku menghadapi tanjakan ini. Waktu keluarga Pak Remus mengadakan syukuran saudaraku, kami pakai Google Map, dan kami dibawa ke jalan yang aneh-aneh. Dan waktu itu ya, siapa yang mobil kami saya lupa, kami dibawa ke tanjakan yang mobil Nissan Juke ini nggak bisa naik saudaraku. Istri saya berdoa, haleluya, bagaimana ini? Gak bisa saudaraku ya. Padahal kalau ada jalan yang mudah, ternyata ya tinggal lewat rindam saudaraku. Tapi entah kenapa kami dibawa oleh Google Map ini saudaraku, melewati jalan itu, mobilnya nggak bisa. Tiba-tiba saya melihat ada jalan kecil ke kanan. Jangan-jangan bisa lewat sini, dan yang sempit sekali. Akhirnya tidak ada opsi lain. Mau saya suruh istri saya dan anak-anak turun, dan Sinarti juga waktu itu saya ingat masih ada di situ.
Tapi saya lihat langsung jalan ke kanan. Oh ya udah, saya coba. Akhirnya dengan sangat hati-hati tembuslah. Ya, akhirnya saudaraku, kami dalam tanda kutip ya menggerutu kepada Google Map ya, nanti Google. Kenapa kita dikasih jalan sini ya? Nah, kadang-kadang dalam hidup kita ada jalan aneh-aneh tanpa kita sadari ya. Bisa jadi jalan aneh-aneh itu karena kesalahan kita, karena kita salah dituntun, dalam tanda kutip dituntut oleh emosi, dituntut oleh perasaan. Tapi kadang-kadang memang Tuhan pun mengizinkan kita atau bahkan menuntun, membawa kita, merencanakan kita melewati jalan itu ya. Adanya mungkin jalan yang bagus, tapi kadang-kadang entah kenapa kita lewati jalan itu. Saudara, untuk mencapai sukses kadang-kadang bagi beberapa orang itu gampang sekali. Ya, buka kafe mereka, kafenya langsung ramai. Tapi ada yang buka kafe, kemarin kami sharing-sharingnya dengan bapak-bapak ya. Kenapa banyak kafe ramai sekali? Tapi kenapa ada yang tutup? Ada yang bilang itu feng shui-nya, tempatnya. Tapi di tempat yang sama, orang yang berbeda ketika kafe A tutup, nggak ada penghuninya, datang orang yang lain dibuka, ramai saudara. Dan bagi setiap kita ada pengalaman kita masing-masing menghadapi jalan yang aneh-aneh. Saudaraku, sekali lagi mungkin itu karena kesalahan kita, karena kita terlalu dituntun oleh emosi. Makanya ingat saudaraku ya, tuntunan Tuhan itu saudaraku ya, bukan berdasarkan emosi kita, bukan berdasarkan perasaan kita, bukan berdasarkan keadaan sekitar kita ya. Tetapi saudaraku, tuntunan Tuhan itu adalah berdasarkan iman kita. Nah, waktu kita menghadapi jalan yang menurut kita saudaraku yang aneh-aneh ini saudaraku, maka sama seperti Yosua, dia terus berjalan. Karena apa? Dia sudah menguasai hati, menguasai pikirannya, dan menguasai tindakannya. Nah, yang pertama saudaraku, jalan yang dihadapi oleh Yosua dan umat Israel adalah jalan yang belum pernah dilalui oleh mereka ya. Nah, tuntunan Tuhan akan memampukan kita melewati jalan yang belum pernah kita lalui. Ya, bahasa Inggrisnya unknown road. Jalan yang gak pernah kita lalui sebelumnya. Saudaraku, dalam kitab Yosua kita akan lihat dan kita akan bacakan ayat ini saudaraku. Yosua pasal 3 ayat 2. Ya, ada ayat 2 dan sampai dengan ayat yang keempat ya. Kalau saudara cukup jelas boleh baca dengan saya, tapi kalau kurang jelas mari buka Alkitab saudara ya. Yosua pasal 3 ayat 2 dan 4. Saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini ya, jalan yang belum pernah dilalui ya. Yosua pasal 3 ayat yang kedua. Kalau saudara sudah siap untuk membacakan firman Tuhan, katakan amin. Amin. 2, 3. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara, Tuhan memberikan perintah kepada umat Israel bagaimana mereka akan mampu melewati jalan yang belum pernah dilalui ini. Dengan apa? Membiarkan Tuhan yang menuntun, membiarkan tabut itu yang ada di depan. Saudaraku, setiap kita pasti akan menghadapi jalan-jalan yang baru dalam tanda kutip, jalan yang belum pernah kita lalui. Ya, apalagi kita saudaraku yang mungkin ya lulus SMP, masuk ke SMA, jalan yang belum pernah dilalui. Kalau zaman dulu saudaraku, di zaman kami nggak tahu sekarang ya, itu istilahnya menjadi sesuatu yang baru karena dulu biasa ke sekolah pakai celana pendek. Tapi begitu SMA pakai celana panjang ya. Masih sama ya sekarang seragamnya? Masih ya? Oh, saya pikir siapa tahu SMA pun pakai celana pendek ya, atau sebaliknya. Saudaraku, ya sebab demikian juga orang yang lulus SMA masuk jalan yang baru yang belum pernah dilalui. Saya masih ingat ada banyak bayangan-bayangan bagaimana dunia kuliah itu.
Tapi begitu masuk ke sana, menjadi jalan baru. Ya, ada yang sudah lulus kuliah, mau cari kerja. Bagaimana dunia kerja itu? Ada yang sudah kerja, mau menikah. Bagaimana dunia menikah itu? Saudaraku, akhirnya saudaraku jalan yang baru. Sesudah menikah punya anak. Bagaimana punya anak itu? Pak Nurah berkata baru sekarang dia tahu susah ternyata dalam tanda kutip ya ngurus anak itu ya, untuk beli susunya, untuk apanya. Waktu itu dia cerita di sini ya. Saudaraku, sesudah punya anak, bagaimana sesudah anaknya sekolah lagi, anaknya puber, saudaraku, lirik kanan lirik kiri ya. Itu menjadi jalan baru bagi orang tua. Ya, orang tua yang mungkin berharap anaknya langsung tumbuh dewasa dengan baik, menjadi jalan baru ketika ada anak-anaknya mungkin dalam tanda kutip terjebak kenakalan remaja. Saudaraku, punya cucu dan lain sebagainya. Saudaraku ya, yang belum pernah punya bisnis, semua banyak hal-hal, jalan-jalan baru mungkin yang terjadi. Tapi tuntunan Tuhan, saudaraku ingat, tuntunan Tuhan ya memampukan kita menghadapi jalan yang baru, jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Ada banyak orang langsung menyerah ketika menemukan jalan yang belum pernah dilalui. Kalian itu, aku gak bisa Tuhan, ya, aku gak mau. Ya, ada banyak orang seperti itu, termasuk orang tua. Ya, banyak yang berkata, gak mau aku memuliakan anakku jauh-jauh. Ada orang tua suatu ketika ketemu dengan saya dan berkata, gak mau aku memuliakan anakku kamu nikah. Karena jauh sekali dan saya tahu padahal uangnya banyak, anaknya pengen sekali. Tapi bagi dia itu jalan yang belum pernah dilalui. Dan dia nggak mau karena anaknya anak perempuan cantik lagi, banyak yang mengejar-ngejar sesuatu ya, dan dia berkata nggak mau. Sesuatu mungkin di antara kita ada jalan-jalan yang belum pernah kita lalui dan ketika rasanya Tuhan menuntut kita ke sana, kita langsung berkata nggak mau aku Tuhan. Kalau bisa carilah, berikanlah jalan yang baru ya. Sesuatu iklan atau video tentang Google Map yang 3 minggu lalu saya bagikan, 2 minggu lalu ya, saya yang terputus ya. Istri saya ada membagikan di Facebook, kalau saudara lihat benar-benar lucu sekali ya. Carikan dulu aku jalan baru Google, kata orangnya saudara. Dan akhirnya diputar dia lagi ya, saudara kita lihat. Ternyata di situ juga ada polisi. Bah, jalan yang lain lagi Google, katanya gitu saudara. Saudara, sama seperti itu kita ketika menghadapi jalan yang baru yang kita lihat ada tantangannya, saudara, jalan yang belum pernah kita lalui. Kita minta yang lain aja Tuhan jalannya. Padahal saudaraku, Tuhan sedang ingin membawa saudara ke tempat yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih mantap, yang lebih hebat. Tapi karena jalan itu belum pernah kita lalui, kadang-kadang kita menjadi hampir menyerah atau tidak mau berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, ketika jalan yang kita lalui itu belum pernah kita lalui ya, jalan yang datang itu belum pernah kita lalui, unknown road, yang biasanya kita akan bertanya-tanya apa nanti yang ada di depan ya. Makanya lagu tadi bagus sekali dan sesuai dengan tema khotbah kita ya minggu-minggu ini ya, jalan baru itu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Waktu pertama-tama kami dengar-dengar lagu ini dengan istri saya bilang tapi memang tanpa 1000 tanya, tapi kayaknya 999 tanya saudara. Waktu kita menemui jalan yang belum pernah kita lalui, biasanya kita bertanya-tanya. Dan dari semua jalan ini nanti pasti saudara, selalu kita berbicara tentang pertanyaan ya. Saudara tahu bahwa ketika kita melewati jalan yang belum pernah kita lalui ini saudara ya, percayalah bahwa alamat masa depan kita ada pada Tuhan. Karena itu sekalipun ya jalannya itu belum pernah saudara lalui, ikutilah tuntunannya. Saudara, alamat masa depan saudara itu bukan apa yang diberikan dunia, tapi masa depan kita dikatakan firman Tuhan, sungguh ada harapan kita tidak sia-sia karena Dia yang menjadi masa depan. Suatu ketika saudaraku, ilustrasi ada truk terguling dan ada videonya ya, cuman tadi tidak bisa masuk dan ayamnya keluar saudaraku. Dan orang-orang berkata kepada supirnya, "Pak supir, ayamnya lari, ayamnya lari." Supirnya dengan santai cuma berkata, "Mau kemana dia?"
lari kemana? Alamatnya sama aku kok. Katanya gitu saudara. Ya, dia nggak takut, dia berkata, mau lari kemana? Alamatnya sama aku. Ya, saudaraku, ya itu cuma guyonan dan memang ada waktu saya lihat videonya dan ayamnya diambil orang yang naik mobil dan dibawa saudara. Banyak netizen komen, Isa 3 kali supir itu katanya. Saudara, kalau saudara lari dari alamat masa depan yang diberikan Tuhan, iblis sudah siap menjemput saudara untuk dibawa ke alamat yang salah. Ya, kemana? Saudara bingung, saudara. Ku mencari, ya. Saudara, setiap kali saudara merasa bingung melihat jalan-jalan kehidupan yang belum pernah saudara lalui, saudara, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Ikuti saja. Karena apa? Alamat masa depan kita ada pada Tuhan. Sekalipun waduh nggak pernah rasanya kayak gini, itu sesuatu yang menjadi jalan yang tidak pernah dilalui. Tapi percayalah jejaknya, ya, tanpa 1000 tanya, mungkin 900 tanya, oke, ya. Kenapa ini Tuhan? Kenapa seperti ini? Ya, kita manusia paling suka bertanya, ya. Kemarin Benaya saudaraku ya kembali menanyakan hal-hal yang dalam tanda kutip pertanyaan yang membuat kita putar otak, saudara. Ya dari hampir 1 tahun ini dia suka bertanya. Waktu Natal ini saya masih ingat dia tanya, kenapa Yesus harus lahir di kapan domba? Ya, kita jelasin. Saudara, mungkin kalau ditanya kenapa Yesus harus lahir di kandang domba, saudara, kita jelasin dan banyak sekali mamanya berkata, mama nggak tahu tanya apa-apa. Bertanya sekali pertanyaan-pertanyaan, saudaraku, ya 999 tanya. Dan dia tanya sebab bahkan baru-baru ini dia tanya, kenapa kuku kita yang bagian vitamin ini tumbuh terus dan harus digunting? Kenapa rambut kita tumbuh terus dan harus digunting? Saudara, ya, kalau ditanya gitu, ya ada orang yang langsung berkata, dia belakang berusaha kalau urusin, kuku aja kalau tanya, gitu ya. Tapi ya percayalah, Tuhan akan selalu setia memberikan tuntunannya, karena Dia Bapa yang baik. Saya berusaha memberikan jawaban, oh gini Ben, ya. Saya selalu berusaha memberikan jawaban. Dia tanya kenapa manusia jatuh dalam dosa. Pokoknya benar-benar saudaraku, itu pertanyaan orang yang benar-benar kayak dewasa bisa saya katakan. Bahkan akhirnya saudaraku ya kemarin itu dia menanyakan sesuatu yang bahkan menurut saya menjadi kesimpulan ya. Dia berkata gini, benar nggak senang sama Tuhan Yesus ini? Kenapa? Dia berkata, kenapa dibuat Tuhan hujan turun? Padahal masih banyak orang lagi di luar, karena di musim panen di kampung kami saudaraku banyak yang jemur padi. Dan waktu hujan turun padinya masih di situ kayak kelihatan kasihan. Dia berkata, ini lagi nggak senang ini sama Tuhan Yesus. Jujur aja, kenapa? Dia berkata, kenapa Tuhan bertanya, kenapa Tuhan membiarkan hujan turun masih jemur padi mereka? Kok nggak ditunggu Tuhan selesai dia ambil padinya? Saudaraku, saya jawab, Tuhan menurunkan hujan itu kan bukan hanya untuk orang yang sedang di luar itu. Kalau nanti ditahan Tuhan hujannya, kasihanlah orang yang sedang menantikan hujan, yang sedang mencangkul, yang tangannya keras, kayak Papa kemarin ambil jahe, keras sekali tangannya. Kalau nggak datang hujan, capek. Saudaraku, dia mulai mengerti, oh gitu. Dan saya tekankan, percayalah Tuhan Yesus itu pasti baik. Jalan yang belum pernah dilaluinya, saudara, ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar butuh jawaban, saudara. Nah, bagi kita mengikut Tuhan pun, ketika jalan yang belum pernah kita lalui itu unknown road, ya, kadang-kadang mungkin menakutkan bagi kita, ya, menakutkan untuk dilalui. Dan kadang kita bertanya, kenapa ini, saudara, ya. Tapi percayalah, jangan takut untuk bertanya kepada Dia. Yang pasti, ya, kalau bisa jangan 1000 pertanyaan. Contohnya, saudara, ya, seperti lagu ini. Tapi kadang mungkin kita masih punya 1000 pertanyaan. Tapi doa saya, ya, mungkin saudara menyanyikan lagu ini, walau lewat 1000 tanya, namun tetap percaya. Doa saya tetaplah percaya. Mungkin sudah 1110 pertanyaan sekarang, kenapa ini? Tapi kerinduan saya, saudara tidak patah semangat. Tapi saudara berkata, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Saudara, jalan yang belum pernah kita lalui, ya, biarkan Tuhan yang berjalan di depan. Biarkan tabut itu, hadiratnya itu, ya, hadirat itu menuntun umat Israel. Saudaraku, para pendatuannya berkata, hanya berikan jalan, ya, hanya biarkan tabut itu yang di depan dan berjalanlah.
jalan yang belum pernah dilalui. Saudaraku, kita tahu ini generasi yang lahir di padang gurun. Ini generasi yang mungkin bagi mereka sesuatu hal yang baru, saudaraku. Sesuatu hal yang mereka cuma dengar, ya. Saudara tahu kalau ketika generasi yang tidak percaya itu dihabiskan oleh Tuhan, ini generasi yang baru. Tapi jalan yang belum pernah mereka lalui itu, mereka tetap berjalan. Karena apa? Tuhan, tuntunan Tuhan, guidance dari Tuhan, ya, itu memberikan ketenangan bagi mereka. Karena itu, saudara, ketika kita tidak mengerti jalan-jalan kehidupan kita, minta tuntunan Tuhan dan nikmati berjalan dalam tuntunan. Karena itu hari ini, ya, judul khotbahnya adalah menikmati tuntunan Tuhan. Ketika sekalipun yang pertama kita melalui jalan yang belum pernah kita lalui, mari nikmati tuntunan Tuhan. Sebab apa? Tuntunan Tuhan akan memampukan kita melewati jalan yang belum pernah kita lalui. Amin. Saudara, masa depan yang akan kita hadapi, tahun yang sekarang kita lalui ini menjadi tahun yang mungkin bisa dikatakan belum pernah dilewati orang, ya. Ketika pandemi seperti ini, ada dulu Spanyol dulu tahun 1912, tapi berbeda dengan apa yang sekarang. Dan oleh karena COVID ini banyak hal yang baru yang terjadi, jalan yang belum pernah dilalui umat manusia. Tiba-tiba ada orang yang sudah divaksin 2 kali pun kena COVID. Tiba-tiba ada orang yang katanya herd immune, yang kekebalan tubuh sekarang menyeluruh di India sudah mantap. Tiba-tiba badai tsunami COVID terjadi di India. Banyak orang India yang lari ke Indonesia, saudara. Ya, banyak orang India yang ya, termasuk satu teman saya yang kami pernah sama-sama di Hati Institute, minta doa kepada saya kemarin, dan dia kena dan seluruh keluarganya. Tapi syukur kepada Tuhan sampai sekarang mereka, padahal dia dokter, saudara, ya, dia dokter dan dokter spesialis hebat, tapi dia kena dan semua keluarganya. Saudara, bagi kita masa yang akan datang kita nggak tahu apa yang terjadi. Jalan yang masih belum pernah kita lalui. Kita berharap dengan vaksin ini menjadi solusi, tapi belum ada yang pernah dijamin. Tapi sekali lagi, sepanjang kita mau menikmati tuntunan Tuhan, mau berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memampukan kita melewati jalan yang belum pernah kita lalui. Amin, saudaraku. Nah, yang kedua, tuntunan Tuhan memampukan kita melewati jalan yang tidak biasanya, ya, unusual road. Jalan yang tidak biasanya. Nah, ini mungkin udah pernah kita lalui, tapi saudaraku, kita udah gemetaran melaluinya, atau udah pernah kita lihat, atau udah pernah kita dengar, atau kita udah punya gambaran. Tapi bagi kita berdoa supaya kita tidak melewati jalan yang tidak biasa ini. Namun entah kenapa Tuhan mungkin, ya, mengharuskan kita melewati itu. Ya, paling simpel dalam kehidupan kita, saudara. Tidak semua kita ini senang bisa menerima cemooh, ya, atau bisa dikatakan hampir tidak ada yang senang dikhianati, dicemooh, difitnah. Tapi kadang-kadang saudara, Tuhan mengizinkan kita melewati jalan yang tidak biasa, membentuk hati kita supaya memiliki hati yang lembut, hati yang pengampun. Ya, kita mungkin sering berdoa, Tuhan berikan kepada kami hati yang lembut, jauhkan hati yang keras, ya. Katanya kalau teman kita, saudara kita yang orang biasa berdoa sering huruf di belakang hilang, ya. Mana helmmu? Katanya, mau bilang tinggal 3 di rumah. Ya, katanya ketika di stop polisi, maksudnya tinggal di rumah, ya. Kalau berdoa, Tuhan jauhkan hati keras, SD lagi, berikan hati lembut, katanya, saudara, ya. Tapi tidak semua seperti itu, ya. Orang Batak juga ada yang salah-salah ngomong, saudara. Nah, saudara, mungkin kita mau berdoa, Tuhan berikan hati yang lembut. Tapi untuk mendapatkan hati yang lembut, saudara harus melalui jalan yang tidak biasanya. Ketika saudara tidak dihargai, ketika saudara direndahkan, ketika saudara bahkan saudaraku dicemooh, ketika saudara dikhianati, saudaraku, disitulah jalan yang tidak biasa untuk saudara lembut. Ya, kalau mau bikin makanan lembut gampang, ya, ada pelembut. Tapi untuk memiliki hati yang lembut, saudara harus melalui jalan yang tidak biasanya. Ada banyak di antara kita, saudaraku, ya, ketika menghadapi itu,
akhirnya saudaraku mundur dari jalan itu. Ya, akhirnya kita mau seperti yang dulu saja. Aku masih seperti yang dulu. Kenapa saudaraku? Karena tidak mau melewati jalan yang tidak biasanya. Ya, maunya jalan yang biasa. Maunya ya seperti yang saya katakan tadi, aku mau Tuhan memberkati aku. Tapi kadang-kadang Tuhan memberkati kita harus melewati ya jatuh bangun dulu, harus melewati hancur dulu, harus melewati mungkin dipecat dulu dari pekerjaan. Ya, saudara tahu penemuan-penemuan hebat termasuk mesin ketik ditemukan justru ketika dia dipecat dari pekerjaannya. Akhirnya dia suatu yang menemukan itu. Ada banyak hal yang mungkin kita harus melewati jalan yang tidak biasanya. Ya, kita berpikir ya yang itu diberkati dan semuanya kayaknya gampang. Ya, ada pendeta GBI Rock, saudaraku, kepala di Batam yang benar-benar diberkati Tuhan. Dia jualan ayam penyet, namanya ayam penyet dia. Dia franchise, buka franchise di mana-mana. Waktu dia cerita kesuksesannya, dia berkata, ya Tuhan memberkati sampai saudaraku di rumahnya itu ada kamar yang besar sekali. Tiap hari mereka bawa uang berplastik-plastik dilemparin aja, juga dihitung uangnya. Waktu mendengar itu, sekarang lawak kayak gitu kan. Tapi bisa jadi saudaraku, Tuhan sedang menuntun kita, tapi lewat jalan yang tidak biasanya. Tapi kita berpikir, tapi aku mau jalan yang itu. Ya, aku maunya jalan yang itu. Tapi sekali lagi, tuntunan Tuhan sering sekali saudaraku membuat kita melewati jalan yang tidak biasanya. Saudara, kita pengen pelayanan kita besar, ya, kita pengen pelayanan kita terus berdampak. Tapi kadang-kadang ada jalan yang tidak biasa. Dan ketika itu terjadi, kadang-kadang kita menyerah, saudara. Kadang-kadang kita bahkan mempertanyakan di mana tuntunan Tuhan. Atau bahkan kita berpikir, masih adakah Tuhan di sini? Masih di sinikah Tuhan menuntun aku? Tapi sekali lagi percayalah, jejak Tuhan sungguh sempurna. Tuntunan Tuhan sungguh sempurna. Saudara, jalan yang tidak biasanya. Nah, Yesaya pasal 43 ayat 2. Saudara baca ayat ini bersama-sama dengan saya, ya. Yesaya 43 ayat 2. Saya pikir cukup besar untuk bisa saudara lihat di layar di depan ini, ya. 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, jalan yang tidak biasanya, ya. Karena bagi kita kadang-kadang kalau ada air di depan, Tuhan sediakan jembatan. Itu logika kita, saudara, ya. Kalau ada sungai yang meluap-luap, logika kita jalan yang biasanya kita cari alat, cari kayu atau cari apapun untuk menjadi jembatan. Tapi Tuhan kadang menuntun kita untuk berjalan saja, menyeberang saja melalui air itu, ya, berjalan saja melalui sungai itu. Saudara, ketika kita dihadapkan dengan api persoalan yang begitu panas, yang rasanya akan menghancurkan, saudaraku, akan menghanguskan, ya. Doa kita biasanya apa? Tuhan, padamkan api itu. Tapi mungkin jalan Tuhan adalah berjalanlah melalui api itu, dan Dia akan buktikan bahwa Dia lebih kuat dari api itu. Saudara, waktu Daniel dengan teman-teman Daniel, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, dimasukkan, ya, ke jalan yang tidak biasanya, dimasukkan ke api, saudaraku, ya. Saudara, dikatakan yang mengangkat mereka aja hangus karena panasnya api itu. Tapi kita tahu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak ada terbakar. Ya, bau rambut terbakar pun nggak tercium, saudara. Karena apa? Jalan yang tidak biasanya ini adalah jalan yang dituntun Tuhan bagi mereka. Ya, bukan karena apinya tidak kurang panas, tapi karena Tuhan yang menyertai mereka, yang menuntun mereka jauh lebih hebat dari api sepanas apapun. Saudaraku, ketika kita melewati jalan yang tidak biasanya, ya, kadang saudaraku kita menyerah, kadang saudaraku kita cari jalan lain. Tapi
kerinduan Tuhan bagi kita. Teruslah berjalan melewati jalan yang tidak biasanya itu. Ya, sekalipun sekali lagi itu apikah, itu sungaikah, airkah, selalu berjalan bersama Dia. Nah, kembali kepada kehidupan orang Israel yang dituntun Yosua, ya. Waktu mereka akan menyeberangi Sungai Yordan, saudara, sungai itu sedang meluap-luap, saudara, ya. Yosua, saudaraku, dengan tuntunan Tuhan, ya, akhirnya berhasil melewati sungai itu. Yosua bukan meminta sungai itu berhenti mengalir, dan Tuhan juga berkata bahwa Dia tidak akan membuat air sungai itu berhenti. Tetapi apa saudaraku, Tuhan katakan, injakan kakimu di tengah-tengah air itu, barulah di situ air itu berhenti. Ya, kalau kita menghadapi hal seperti ini sekali lagi, biasanya mungkin saudaraku kita akan mencari jembatan, ya. Saudara, ketika orang Israel dituntun Tuhan untuk menyeberang ini, dalam tafsir Alkitab, saudaraku, ya, kondisi Sungai Yordan pada saat itu ketika mereka orang Israel menyeberangi ini, saudara, kondisinya lebar sungai itu kurang lebih 30 meter, ya. Kedalamannya kurang lebih 2 sampai 3 meter. Saudara, kalau lihat inilah keadaan Sungai Yordan yang sekarang, ya. Ada yang sudah pernah dari sini, dari Sungai Yordan maksudnya? Oh ya, orang tuanya Ibu Maya, ya, Ibu Doharni, ya, yang sudah pernah di sana. Ada yang lain yang sudah pernah menyusul, ya. Bu Menti menyusul, amin, Bu, imannya luar biasa, ya. Nah, kalau sekarang memang sungainya seperti ini, saudara, karena sudah dibuat menjadi tempat wisata, ya, sudah ditata dengan baik. Tetapi pada saat Yosua dan orang Israel menyeberang, saudaraku, ya, jalan yang tidak biasanya harus mereka lalui, yaitu Tuhan katakan, injakan kakimu, ya. Tapi mungkin bagi keadaan kita seperti sekarang, kita berkata, hentikan dulu air itu, Tuhan, ya. Tapi Tuhan berkata, ya, injakan aja kakimu. Kita harus berkata, hentikan dulu airnya, ya. Saudara, kalau kita lihat, saudaraku, ya, Tuhan melakukan mukjizatnya, ya. Ketika para imam pengangkat tabur perjanjian itu berdiri, ya, mereka, saudaraku, menyeberangi Sungai Yordan itu ketika imam itu menginjakkan kakinya di sana. Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang bagi Tuhan, ya, terlalu mudah sebenarnya, tapi Dia izinkan kita untuk mengambil tindakan iman. Makanya sekali lagi, kuasai tindakan. Ya, mungkin malas kita, ya, kadang-kadang oleh karena keadaan malas melakukannya. Tapi bagi Tuhan sebenarnya itu terlalu mudah. Tapi Dia mau kita melewati, melihat Dia, mengenal Dia lebih lagi lewat tuntunannya, lewat jalan yang tidak biasanya. Bagi Tuhan terlalu mudah mungkin ketika saudara berdoa untuk minta kesembuhan. Bagi Tuhan itu terlalu mudah. Bagi Tuhan terlalu mudah ketika saudara berdoa untuk dapat berkat jasmani, ya, untuk yang kita yang sekolah, untuk masuk sekolah favorit, untuk masuk pekerjaan yang hebat, untuk karir, untuk bisnis kita. Saudara, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Dia. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi sering sekali Dia menuntun kita lewat jalan yang tidak biasanya, supaya kita benar-benar mengenal Dia adalah Sang Penuntun kita. Supaya bukan hanya karena kata orang, tapi karena kita mengenalnya, sehingga Dia meminta kita melakukan tindakan iman kita. Saudara, apa sih susahnya dalam tanda kutip Tuhan membuat air Sungai Yordan itu berhenti tanpa harus menunggu imam-imam ini saudara menginjakkan kakinya ke air itu? Ya, kita berpikir apa bedanya? Sama seperti ketika Yesus berkata kepada seorang yang buta, ya, waktu Tuhan hendak menyembuhkan dia ludahi tanah, dan habis itu tanah atau lumpur tanah itu dioleskan ke matanya dan disuruh dia mencucinya, saudara, ke kolam Siloam, dan akhirnya dia sembuh. Kenapa nggak langsung sembuh? Kau sembuh, saudara. Kenapa harus capek-capek, saudara? Harus diludahi dulu matanya, saudara, ya. Harus diludahi dulu tanahnya dan dioleskan ke matanya. Saudara, kenapa harus yang melewati jalan yang tidak biasanya? Saudara, kalau prosedur kedokteran tentu hal seperti ini, ya, ada prosedurnya untuk kesembuhan. Tetapi dalam proses kesembuhan dari Tuhan, kadang-kadang prosedurnya tidak biasanya, unusual. Ya, kalau kita terus melihat kepada jalan yang biasanya,
maka sering akhirnya kita tidak berjalan, bahkan kecewa kepada Tuhan. Karena dia bernyanyi, kalau lain ditolong, saya juga. Memang pasti Tuhan akan menolong, tapi caranya, jalannya mungkin bukan jalan yang biasa. Ya, bukan hanya berbeda, tapi bukan biasanya. Ya, kalau kita mau ke Parapat, jalan yang biasanya apa saudaraku? Lewat simpang 2. Jalan yang biasanya mungkin bisa lewat Siborna saudaraku, ya, lewat simpang Terunjung. Tapi ada jalan yang tidak biasanya. Ada yang enggak yang tahu ke Parapat lewat jalan yang ketiga? Kan biasanya kita lewat jalan 3 dulu lurus terus, ya, atau lewat Siborna saudaraku. Tapi tahukah saudara masih ada nggak jalan ke Parapat dari Siantar selain itu? Ada. Udah tadi 300 bu. Dan nggak percaya. Oke, satu lagi ada nggak yang tahu? Ya? Di mana? Oh, dari lewat 3 dolo ini, yang dari Tikungan ini, tapi jalan kecil. Oh, lewat Simpang Kawat, ya betul. Ada lagi. Ada nggak yang tahu lagi jalan yang ke Parapat? Dari Siantar ke Parapat? Dari Kuala Namu. Kan tetap lewat Kebenjahe, ya kan? Jadi 4 ya, kan tetap lewat Kebenjahe. Tunggu dibangun nanti bandaranya, ya. Saudara, ada satu jalan lagi lewat Tanah Jawa. Nah, ini Pak Nurat ini dari rumah bertua. Lewat sebelum Jawa Tengah, saudaraku, kita lurus terus. Sebelum Jawa Tengah, ya. Jadi ke kanan masuk Jogja, saudara. Saudara, ada jalan yang lumayan bagus juga, ya. Walaupun tetap melewati jalan yang nanti ketemu dengan jalan yang lewat Simpang Kawat itu, saudara. Ya. Nah, saudara, waktu kita mau pergi kita ke Parapat, kenapa? Jembatan rusak atau jembatan putus, atau nggak usah lah kita ke Parapat, kenapa? Ya, jalannya rusak, ya. Dan atau ada yang melewati jalan yang lain. Saudaraku, demikian waktu kita mungkin menghadapi jalan yang tidak biasanya atau jalan yang biasanya, saudaraku, itu mungkin tertutup di hadapan saudara, percayalah Tuhan sedang menuntun saudara dan tetap akan menuntun saudara, dan mungkin jalan itu adalah jalan yang tidak biasanya. Saudaraku, jangan menyerah, ya. Jangan langsung berkata kalau ke Parapat okelah kita bisa menunda. Tapi menggenapi rencana Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan, suatu rugi kita kalau kita tunda-tunda. Karena itu kalau jalan itu pun gak biasanya kok kayak gini, lewat kegagalan demi kegagalan, suatu teruslah berjalan dalam tuntunan Tuhan, ya. Ya, seperti Benaya tadi mungkin, ya, kita masih iman seperti anak kecil mungkin, kita sering jadi kayak nggak senang sama Tuhan Yesus, ya. Kok dibiarkan ini seperti ini? Tapi sekali lagi percayalah, jejak Tuhan itu sempurna, jalan Tuhan itu sempurna. Nah, oleh karena itu yang ketiga, saudaraku, yang menikmati tuntunan Tuhan, ketika kita harus menghadapi jalan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, unimagined road. Saudaraku, ini bukan hanya jalan yang belum pernah kita lalui, tapi mungkin udah bisa kita dapat gambaran. Tapi ini jalan yang lebih parah lagi, ya, tidak pernah terbayangkan, ya, nggak pernah saudara bayangkan. Ya, bagi kita orang tua nggak pernah mungkin membayangkan membesarkan anak, tiba-tiba anak itu menjadi anak nakal. Tidak pernah terbayangkan mungkin ada orang tua yang dari kecil dibina anaknya dengan baik, ikut sekolah minggu, saudaraku, ya, semua diajarkan dengan baik. Tapi dia tidak pernah bayangkan, saudaraku, suatu ketika ternyata anaknya sudah jatuh ke dalam jerat narkoba. Saudara, unimagined road. Dan pada masa-masa seperti itu, saudara, orang tua biasanya berpikir, kenapa ini Tuhan izinkan? Enggak pernah kepikiran menjadi orang tua dari anak seperti ini. Tetapi, saudara, kalau kita yang percaya kepada Tuhan, orang tua yang percaya kepada Tuhan, dia akan tetap percaya kepada Tuhan. Dia akan tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, kita percaya, ya. Kalau Tuhan izinkan kita melewati jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, percayalah, sekali lagi, jalannya sempurna, jejaknya pasti sempurna. Mazmur pasal 18 ayat 31. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan tutup dengan ayat ini.
Mazmur pasal 18 ayat 31. Dan kalau saudara baca nanti secara utuh pasal 18 ini, saudara akan mengerti jalan yang tidak pernah dibayangkan oleh Daud ketika dia mengikut Tuhan. Ya, namun disimpulkan dia dalam ayat 31 dari Mazmur pasal 18 ini. Saya rindu kita baca bersama-sama satu ayat terakhir ini supaya kita boleh menerima tuntunannya berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu Saudara, kita menganjurkan saudara untuk baca dari ayat 1 Mazmur pasal 18 ini. Saudara akan temukan betapa dalam tanda kutip sengsaranya Daud menghadapi banyak tantangan. Bahkan padahal dia sudah diurapi menjadi raja. Saudara, dia berjalan di jalan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dan memang di situ ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan kepada Tuhan, tetapi dia mempercayai bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Karena itu hari ini kalau saudara menghadapi atau sepertinya sedang berada di tengah-tengah keadaan di mana jalan yang sekarang akan saudara lalui adalah jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya, jalan yang baru unknown, dan mungkin jalan yang tidak biasa, atau mungkin jalan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dan seolah-olah saudara dipenuhi dengan kesesakan. Percayalah bahwa Allah itu jalannya sempurna. Sekalipun saudara belum mengerti, mari taat berjalan dalam tuntunan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini menjadi pengakuan iman kita bahwa kita mau mempercayai Dia di dalam segala apapun yang terjadi di hidup kita. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jalan Tuhan sungguh sempurna. Seribu tak mengerti, seribu tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jalan Tuhan sungguh sempurna. Tuhan, Engkau tahu keadaan hidup kami, Engkau tahu jalan-jalan mungkin yang sekarang sedang kami hadapi. Tapi biarlah Engkau menuntun kami senantiasa, biarlah Engkau membawa kami mempercayai segala tuntunan-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu sungguh sempurna, sungguh sempurna.
Saudara yang hari-hari ini menghadapi jalan yang mungkin belum pernah engkau lalui. Mungkin Tuhan menghadapkan engkau kepada sesuatu hal yang belum pernah engkau alami. Saudara, di hati saya ini bukan Tuhan ada beberapa di tempat ini yang sedang menghadapi jalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Unimaginable. Di hati saya, Tuhan menuntut saya untuk berdoa bagi saudara. Mungkin engkau hampir menyerah atau mungkin menyalahkan Tuhan karena keadaan ini. Tapi percayalah, jalan Tuhan itu adalah sempurna. Ketika engkau berseru, engkau akan menemukan Dia sebagai perisai dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat pertolongannya yang mungkin tidak seperti jalan yang biasanya. Engkau akan mengalami pertolongannya mungkin tidak seperti cara Dia menolong orang lain. Tapi percayalah, ketika engkau berseru kepadanya di tengah-tengah jalan yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya, jalannya sempurna yang menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kalau kau itu orangnya dan engkau mau katakan, Tuhan, aku mau percaya kepada jalan-jalan-Mu, aku mau berjalan tetap dalam tuntunanmu, sekalipun jalan ini jalan yang tidak pernah kubayangkan, jalan yang benar-benar menyakitkan, jalan yang benar-benar mungkin aku harus bayar harga, jalan yang benar-benar membuat aku merasa tertekan. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku mau mempercayai tuntunanmu. Aku mau berjalan dalam tuntunanmu. Kalau engkau itu orangnya, engkau boleh angkat tangan. Saya berdoa dari tempat ini. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, aku berdoa buat anak-anakmu yang mengangkat tangan. Apa yang mereka bayangkan mungkin 10 tahun lalu, 15 tahun lalu tentang kehidupan mereka sekarang, itu sangat jauh dari kenyataan. Kenyataan mereka benar-benar tidak terbayangkan sebelumnya. Ada banyak impian-impian, rencana-rencana yang mereka berpikir 10 tahun lagi aku akan seperti ini, 7 tahun lagi aku akan seperti ini, atau 3 tahun lagi aku akan seperti ini, dan menikmati hal-hal yang baik, hal-hal yang indah menurutku. Namun mereka sekarang berada di jalan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka butuh kekuatan yang tidak terbayangkan, yang melampaui segala akal untuk menolong mereka, yaitu hanya kekuatan daripada-Mu Tuhan. Saudara, di hati saya Tuhan sedang berkata bahwa Dia pun berduka atas apa yang engkau hadapi, namun Dia izinkan jalan yang tidak engkau bayangkan itu, supaya engkau menerima berkat yang tidak engkau pernah bayangkan sebelumnya, supaya engkau boleh melihat bahwa memang Dia tidak terbatas, dan memang kuasanya mampu melakukan segala hal, dan itu engkau alami ketika engkau mau percaya kepada Dia, ketika engkau mau memilih untuk tetap berjalan, sekalipun jalan ini benar-benar sulit bagimu, sekalipun jalan ini benar-benar tidak pernah terbayangkan, tidak biasanya, dan tidak pernah engkau lalui. Bapak, aku berdoa untuk anak-anakmu yang mengangkat tangan, yang mau memilih untuk terus berjalan dalam tuntunan-Mu, sekalipun sekarang mereka sedang berada dalam jalan yang mereka tidak pernah bayangkan. Bapak, di dalam nama Yesus, Engkau tahu secara spesifik jalan apa yang Engkau izinkan untuk mereka lalui. Engkau melihat bagaimana mereka mungkin kadang terhempas, bagaimana mereka mungkin kadang tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan itu. Tetapi kami percaya jejak-Mu itu sempurna di dalam nama Yesus. Adapun Allah, jalannya sempurna, dan janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Ketika kaki mereka tidak sanggup lagi untuk melangkah di jalan nama Yesus, tangan-Mu menopang mereka, tangan-Mu menuntun mereka. Bangkitkan iman percaya umat-Mu Tuhan, bangkitkan iman percaya umat-Mu di dalam nama Yesus. Tidak ada yang sukar bagi-Mu, namun kalau Engkau izinkan umat-Mu melewati jalan yang tidak pernah dibayangkan ini, karena ada penyertaan-Mu yang setia, dan ada berkat yang terbaik yang sedang Engkau sediakan. Kasih-Mu tidak pernah berkurang bagi mereka Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir bagi mereka. Nah itu hikmat-Mu turun bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hikmat-Mu turun bagi setiap anak-anak-Mu ini di dalam nama Yesus. Bagi engkau yang hampir menyerah, bahkan bagi engkau mungkin yang sudah berhenti melakukan apa yang baik yang pernah engkau lakukan sebelumnya dalam mengikut Tuhan, hari ini di dalam nama Yesus kekuatan baru turun ke atas engkau. Dalam nama Yesus engkau akan berjalan kembali, melakukan dan menggenapi rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kekuatan Tuhan turun ke atasmu. Saudara, ketika Tuhan izinkan ini terjadi, supaya engkau menghidupi apa yang kau nyanyikan, supaya engkau menghidupi apa yang dikatakan firman, supaya engkau menunjukkan betapa engkau mencintai Tuhan apapun yang terjadi, supaya engkau menunjukkan engkau tetap mengasihi Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan engkau bisa berkata, aku percaya Tuhan yang kusembah sanggup menolong aku dari apapun. Tapi kalau Tuhan tidak menolong aku akan tetap menyembah Dia. Ini saatnya engkau melihat Dia sebagai pribadi yang kau sembah, bukan hanya karena pertolongannya dalam hidupmu, bukan hanya karena engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan dan
mendoakan, tapi engkau sungguh-sungguh menyembah Dia apapun yang terjadi karena pribadinya, karena Dia adalah kasih, karena Dia tetap setia dalam melewati setiap jalan yang harus engkau lalui. Tuhan, aku percaya Engkau menguatkan umat-Mu hari ini, secara khusus yang mengangkat tangan, yang menghadapi jalan yang tidak pernah mereka lalui sebelumnya. Dan aku percaya Engkau akan membangkitkan mereka yang sempat berhenti, yang sempat merasa lelah, yang sempat hampir menyerah. Tuhan, kekuatan yang baru Engkau berikan bagi mereka di dalam nama Yesus. Seribu tahun jalan-jalanmu Tuhan, damai di belantara yang lepas. Saat umat menaikkan pujian ini, iman mereka ditumbuhkan, iman mereka ditambah-tambahkan. Tetap percaya kepadamu, jalanmu Tuhan sungguh sempurna. Seribu tahun lebih Engkau ada bersama. Engkau percaya Engkau ada di samping mereka, di sisi mereka saat ini. Engkau percaya Engkau sedang memberikan ilham, memberikan hikmat kepada mereka, memberikan pengertian sehingga mereka